evaluasi kinerja investasi. Pada bab ini kita akan membahas bagaimana proses investasi kinerja suatu investasi yang kita pilih. Dalam tab ini pertanyaan mendasar yang ingin dijawab adalah sejauh manakah portofolio yang telah kita bentuk mampu memberikan kinerja yang memuaskan bagi investor. Seringkali seorang investor itu tidak mempunyai kepuasan dari hasil bagi hasilnya atau dividennya gitu ya. Jadi dia pengen tahu nih apakah investasi di suatu portofolio itu memang benar-benar memberikan keuntungan dan layak untuk dipertahankan menjadi salah satu investasi seorang investor, ataukah lebih baik udahlah cabut aja, sepertinya akan begini-begini saja, tidak ada perkembangan dari suatu portofolio itu. Nah, evaluasi kinerja bertujuan untuk menilai kinerja portofolio yang telah dibentuk sesuai dengan tujuan investasi. Jadi kita dalam mengevaluasi kinerja suatu investasi atau portofolio itu pengen tahu nih, pengen melihat apakah tujuan awal kita berinvestasi ini sesuai atau tercapai, atau malah setelah kita evaluasi jauh dari kata tercapainya tujuan investasi kita, mendapatkan profit atau bagi hasil atau bagi dividen yang cukup tinggi setiap tahunnya atau seperti apa. Ya, kita akan lihat ada dua cara untuk mengevaluasi kinerja, yaitu kita yang pertama mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan keuntungan yang melebihi di atas keuntungan portofolio lainnya yang diajukan patok duga, dan kedua mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus ditanggung. Nah, ternyata faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja ada 4 poin. Yang pertama, tingkat risiko. Nah, biasanya tingkat risiko ini dari awal sudah seiring berjalan dengan keuntungan yang kita terima. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula dividen atau keuntungan kita akan terima. Seperti itu biasanya. Nah, semakin tinggi tingkat risiko maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan. Itu yang tadi saya bilang ya. Dengan demikian dalam mengevaluasi kinerja portofolio juga kita harus memperhatikan apakah tingkat return portofolio diperoleh sudah cukup memadai untuk menutup risiko yang harus ditanggung. Dengan kata lain, kita harus mempersiapkan apakah lama-lama risikonya lebih besar daripada keuntungan atau malah sebaliknya. Kalau sebaliknya sih nggak apa-apa ya, kita malah untung. Tapi yang dikhawatirkan itu malah lebih besar dari risiko daripada keuntungan, sehingga kita akan merugi gitu ya. Yang kedua, periode waktu. Nah, di sini biasanya jangka waktu itu dengan jangka waktu yang berbeda pun akan memberikan hasil analisis atau nilai yang berbeda juga. Jadi tergantung berapa tahun misalnya. Faktor juga dapat mempengaruhi tingkat return portofolio. Jadi semakin lama kita berinvestasi dari satu saham atau investasi salah satu portofolio, semakin besar juga biasanya kalau perusahaannya meningkat. Tetapi kalau misalnya tidak meningkat suatu perusahaan tersebut atau portofolio tersebut, mau lama-lama juga tidak akan memberikan benefit yang cukup baik bagi investor. Oleh karena itu, pada saat mengevaluasi kinerja suatu portofolio, kita juga perlu memperhatikan periode waktu yang digunakan. Misalnya, jangka waktunya tadi jenis A itu 2 tahun, jenis B 5 tahun, dengan tingkat return yang berbeda juga dan bagi hasil berbeda juga. Nah, itu akan berbeda nanti hasil atau nilai yang diterimanya. Yang ketiga, penggunaan patok duga atau benchmark. Itu biasanya digunakan untuk portofolio yang sebanding. Apa sih Bu yang patok duga ini? Dalam melakukan evaluasi kinerja suatu portofolio, kita perlu membandingkan return portofolio tersebut dengan return yang dihasilkan oleh alternatif portofolio yang sebanding. Nah, kita biasanya maksud di sini adalah untuk membandingkan pendapatan atau bagi hasil dividen. Tetapi jenis jenis industrinya atau portofolionya harus sebanding. Jangan sampai tidak sebanding perusahaannya atau portofolionya, sehingga tidak akan dikatakan apple to apple atau nilainya akan rata-rata atau sama seperti itu ya. Nah, yang keempat, tujuan investasi. Dari awal tadi saya bilang tujuan investasi itu bayangin kalau kita berinvestasi sudah menganalisis dan lain-lain, kita pasti tujuannya ingin meningkatkan harta atau pendapatan kita.
ingin mendapatkan keuntungan dari suatu investasi. Tetapi jika tujuan tersebut apakah tidak tercapai atau tercapai tapi tidak terlalu signifikan, nah dalam mengevaluasi ini juga penting bahwa kita harus berpikir ulang untuk berinvestasi dari satu portofolio. Yang pertama, tekniknya yaitu mengukur tingkat return portofolio. Rumus dasarnya itu biasanya atau penilaian kinerja suatu portofolio umumnya dimulai dengan mengukur tingkat return dari portofolio tersebut. Salah satu caranya yaitu total aliran kas masuk dikurang atau ditambah selisih capital gain dibagi dengan nilai pasar portofolio. Namun rumus yang return portofolio ini dikatakan jarang digunakan tidak juga, hanya saja ketika hasilnya keluar tidak terlalu tidak terlalu signifikan atau tidak memberikan jawaban yang tepat atau kurang tepat, sehingga kita memerlukan metode-metode yang lebih tepat, di mana ada dua nih metode yang dianggap lebih tepat dengan membaca situasi apapun. Kalau yang tadi hanya melihat situasi beberapa saja, ini hanya secara keseluruhan. Yang pertama yaitu TWR atau Time Weighted Rate of Return dan DWR Dollar Weighted Rate of Return. Nah, ada yang pertama TWR, ada DWR. Kita akan menghitung yang pertama TWR, tapi untuk minggu ini TWR saja, minggu kedua atau minggu depan DWR dan selanjutnya ya. Besarnya tingkat return yang ditawarkan oleh portofolio yang dimiliki investor dapat diukur dengan rumus atau yang dilakukan investor dalam periode perhitungan return portofolio. Nah, besaran tingkat return yang ditawarkan oleh portofolio yang dimiliki dapat diukur dengan metode TWR ini. Dilakukan investor selama periode perhitungan return portofolio. Rumusnya 1,0 plus S1. Nah, S1 ini adalah return dalam setiap sub periode perhitungan. Jadi akan berbeda-beda. Maksudnya sub periode itu adalah di mana nih yang ini ya, sub periode itu tahun pertama bagi pembagian dividennya, tahun kedua selanjutnya, dan ini tahun terakhir dikurang nilai 1,0. Nah, 1,0 ini adalah rumus tetapnya ya. Nah, ini contohnya suatu periode yang diamati selama 5 tahun terdiri dari 3 subperiode aliran kas yang masing-masing memberikan return berturut-turut sebesar S1-nya itu 5% tahun pertama, S2-nya 8% tahun kedua, dan S3-nya 10% atau tahun ketiga. Dari data di atas, maka kita dapat menghitung return portofolio menggunakan metode TWR. Yang pertama, kita tinggal masukin ya, 1,0 ini adalah rumusnya ditambah tadi ya S1. Nih S1 ini tinggal dimasukin 5%, 0,05, tahun kedua 8%, 0,08, dan tahun ketiga 10%, 0,1 dikurang rumus terakhir tadi ya, nih. Oke. Selanjutnya tinggal dijumlahkan 1,05 ditambah 0,05 jadi 1,05, selanjutnya 1,01 ditambah 0,08 jadi 1,8, 1,0 ditambah 0,1 itu jadi 1,1 dikurang, jangan lupa angka terakhir 1,0 ini adalah rumus dari rumusnya ya. Hasilnya adalah dikalikan 0,247 atau 24,7%. Simple kan kalau untuk TWR, tetapi kalau untuk dollar weighted rate of return ini agak cukup rumit, tetapi kalau dipahami akan paham lah insya Allah. Makanya saya akan bertahap menjelaskan ini hanya untuk teorinya dan rumusnya, minggu depan baru cara menghitungnya. Ini contoh kasusnya. Jadi di sini adalah periode pertama ketika dia membeli suatu portofolio pada akhir periode pertama Ibu Haryati. Nah, ada tahun pertama 100 juta dan pada itu periode pertama ya. Tahun kedua itu tahun pertama tapi akhir 7 juta mendapatkan bagi hasil atau dividen, sedangkan tahun terakhir
periode terakhir 120 juta karena dia menjual dari 100 juta keuntungannya 20 juta. Dengan demikian, Ibu Haryati mempunyai arus kas sebagai berikut. Nah, seperti ini saya sudah pisah-pisahkan. Nah, tetapi DWR itu rumusnya tidak bisa langsung masukin ke rumus ini karena kita harus menghitung atau mencari tingkat diskonto atau tingkat bunga yang akan menyamakan arus kas mendatang dengan nilai sekarang. Caranya sebagai berikut. Ini masih contoh untuk minggu depan cara perhitungannya. Sekian untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.